Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Miss Milan, dalam topik Reading Comprehension. Baik, sebelum kita membahas topik Reading Comprehension lebih lanjut, saya ingin melakukan review sejenak ya. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam mengerjakan soal-soal TOEFL, kita akan mengerjakan 3 bagian. Yang pertama yaitu listening comprehension, yang kedua yaitu structure and written expression, yang ketiga yaitu reading comprehension. Nah, yang patut diingat dalam mengerjakan 3 bagian tersebut adalah berapa soal yang harus kita kerjakan dan berapa waktu yang kita miliki. Nah, sekarang kita fokus ke reading comprehension, karena structure and written expression sudah kita bahas sebelumnya. Dalam reading comprehension, kita akan mendapatkan 50 pertanyaan, dan kita akan diberi waktu 55 menit. Dalam 50 pertanyaan tersebut, kita akan membaca 5 artikel. Jadi satu artikel akan dijabarkan melalui 10 soal. Jadi ada 5 artikel dan nanti ada 50 pertanyaan. Nah, dengan asumsi waktu kita hanya mendapat 55 menit, itu berarti kita akan mengerjakan satu soal kurang dari 1 menit. Itu pun nanti itu berarti 50 soal, satu soal kurang dari 1 menit, berarti akhirnya 50 menit, berarti kita hanya mempunyai waktu 5 menit saja untuk membaca 5 artikel. Artinya 1 menit untuk satu artikel. Itu berarti ketika kita mengerjakan soal reading comprehension, kita harus memiliki strategi yang baik untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Okay, it's all about reading. Nah, ini mungkin sudah dibahas sebelumnya. Dalam mengerjakan soal-soal reading, kita punya beberapa strategi umum yang kita terapkan dalam semua skill yang akan dipertanyakan. Yaitu yang pertama, mungkin semua juga sudah pada tahu, bahwa ketika mengerjakan soal-soal reading, daripada membaca artikel terlebih dahulu, hal yang pertama kita lakukan adalah membaca soal terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan waktu yang kita punya, karena waktu yang kita punya ya cuma sedikit, terbatas. Jadi kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Jadi kita baca dulu soalnya, read the questions first, kemudian dari soal tersebut find the keywords, kita temukan apa sih yang harus kita cari. Nah, kemudian kita akan melakukan skim and scan, baca cepat, dan kita scan, cari keywords itu di dalam artikel. Kemudian ketika kita menemukan keywords itu ada pada bagian tertentu dalam artikel yang kita baca, nah, bacalah secara hati-hati, read carefully, baca pelan-pelan. Dalam satu kalimat tersebut, kalimat sebelumnya kah, atau kalimat sesudahnya kah? Karena biasanya berkaitan, the keywords itu, keywords yang ada, jawabannya biasanya berkaitan dalam kalimat itu sendiri, satu kalimat sebelumnya atau satu kalimat sesudahnya. Kemudian, dari alternatif pilihan jawaban yang ada, pilihlah jawaban yang paling benar. Oke. Ini 5 general strategies yang bisa kalian terapkan dalam mengerjakan soal-soal reading comprehension. Nah, yang harus diperhatikan adalah baik itu reading comprehension, listening comprehension, structure and written expression. Yang harus diperhatikan adalah never leave any answers blank on your answer sheet. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan pernah dikosongin jawabannya. Jadi kalau seandainya emang benar-benar endingnya nggak tahu sekali, emang benar-benar blank, totally blank, you can guess, you can predict. Jadi kalian bisa ya udah cak cip cup aja. Itu adalah the worst case. Sebelum kita sampai ke the worst case, makanya kita harus tahu dulu nih strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk menaklukkan soal-soal reading comprehension ini. Tapi in case dalam realitasnya nanti kalian bisa jadi mungkin karena manajemen waktu yang buruk yang tadi saya bilang, kita cuma punya waktu mepet banget, terus endingnya kalian emang benar-benar waktu sudah mau habis, soalnya masih banyak. Ya kalau endingnya mepet-mepet sekali, kepepet banget, ya udah tebak aja. Pokoknya untuk soal-soal TOEFL, karena kita tidak ada sistem penilaian minus,
harus dijawab karena rugi kalau nggak dijawab. Oke, kira-kira ini strategi umum yang bisa kita terapkan untuk menjawab soal-soal reading comprehension. Selanjutnya kita akan spesifik membahas skill yang biasanya sering muncul dalam soal-soal TOEFL. Okay, are you ready to take the challenge? Okay, in spite of saying I can't do it, you need to say I can do it. Okay, bisa, semuanya pasti bisa jawab ini. Amin. Okay, skill keempat. Skill keempat yaitu find unstated detail. Nah, biasanya seperti biasa ya, kalau untuk menjawab soal-soal TOEFL kita harus tahu dulu nih petunjuknya seperti apa, bentuk-bentuk pertanyaannya seperti apa, kemudian kata kuncinya apa, strategi seperti apa yang bisa kita terapkan. Nah, untuk skill keempat, find unstated detail, bentuk pertanyaannya biasanya muncul adalah nih, di dalam kolom ini, nih, which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Ada is not stated, is not mentioned, it's not discussed, except. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan seperti ini. Nah, tantangannya adalah dalam 4 pilihan alternatif yang ada, A, B, C, D, 3 jawaban adalah benar, 3 jawaban benar, dan 1 jawaban tidak didiskusikan dalam teks. Atau 3 jawaban benar, 1 jawaban pasti salah. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah the most important thing is the keyword. Jadi, cari tahu dulu keyword yang diminta oleh soal apa. Kemudian dari keyword ini kita masuk ke strategi umumnya kembali. Temukan keyword itu di bagian dari artikel yang ada. Nah, baca baik-baik yang diminta apa. Oke? Yuk, kita coba aja latihannya yuk. Biar semakin ngerti ya. Jadi, sudah paham ya kira-kira bentuk pertanyaannya seperti ini, dan jika mendapatkan pertanyaan seperti ini, kalian harus aware bahwa ada 3 jawaban benar, 1 jawaban tidak didiskusikan, 3 jawaban benar, 1 jawaban pasti salah, dan yang harus kalian cari adalah keyword. Kemudian kita coba prakteknya seperti apa. Oke, ini saya punya contoh soal. Yuk, tadi kita membahas sebagai hal yang pertama harus kita lakukan adalah baca soal. Kita baca soal dulu. Which of the following is not true? Kalau tadi all the following are true except, kalau ini bentuk pertanyaannya gini nih. Is not true about the gadget. Berarti kata kunci pertama yang kita dapatkan adalah gadget. Oke, ini nomor 1. Kita baca nomor 2. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not noun? Berarti kata kuncinya apa? Oke, expression for something that is unknown. Oke, expression. Kita cari di teks ini. Mana kata gadget? Mana kata expression? Oke, nah ketemu tuh. Itu kata gadget, itu kata expressions. Jadi kita harus membiasakan dalam mengerjakan soal-soal reading comprehension, latihlah skill skimming and scanning. Skimming maksudnya kalian baca cepat. Scanning berarti katanya itu di-scan, dicari yang mana katanya itu, ketika menemukan kata tersebut, berhenti dan baca baik-baik. Nah, ini kan dia bilang, it's not true about the word gadget. Apa sih yang fakta yang tidak benar dari kata gadget itu sendiri? Nah, coba dari cara kita tadi, coba kalian temukan jawabannya apa untuk pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan untuk nomor 2. Saya kasih waktu coba 10 detik saja. Oke, sudah ketemu jawabannya? Kita bahas sama-sama ya. A, dia bilangnya gimana?
It is used to name something when the name is not noun. Apakah benar? Kita baca nih. Gadget muncul pertama kali, di depannya ada apa? Okay, in English there are many different kinds of expression that people use to give a name anything whose name is unknown. Ada nih, whose name is unknown. Berarti ini benar. Okay, it was used at the beginning of 19th century. Okay, kita cari. The word gadgets is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s. Ini ada segini. Benar nggak ya yang B ini? Kita tinggalin dulu. It most likely came from a word in the French language. Probably came from the French word gazette. Oke, berarti ini juga benar. It was first non-used was by British sailors. It was first used by British sailors. Ini juga benar. Berarti yang kita ketahui adalah yang B tadi. Apakah itu jawabannya? Mari kita lihat. That's right. Kenapa? Karena di sini dibilang dia digunakan pertama kali pada awal abad 19. Apakah ini awal abad 19? Tidak. Itu adalah akhir abad 18. Ya. Akhirnya tapi pertengahan abad 18 ya. Sementara di sini dia bahas awal abad 19. Di situ salahnya. Oke, number 2. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not noun? Oke, nih. Tadi yang pertama kali muncul apa? Nih, gadget ya. Gadget dipakai istilahnya untuk sesuatu yang tidak diketahui. Oke. Ini lagi nih, expressions apa aja? What do you call it? Was it thingamaboob, thingamajig, do that, doohickey? Nah, thingamaboob ada, doohickey ada, gadget juga tadi disampaikan ada. Berarti jawabannya apa? D. Oke, that's right. Itu jawabannya. Kira-kira paham ya cara menjawab soal-soal untuk bagian ini. Oke. Kita lanjut ke skill berikutnya. Skill berikutnya adalah find pronoun reference. Nah, kita cek lagi bentuk pertanyaannya biasanya seperti apa sih? Bentuk pertanyaannya biasanya adalah the pronoun in line X refers to which of the following. Oke, itu bentuk pertanyaannya. Kalau boleh curhat, ini adalah pertanyaan favorit saya. Kenapa? Kalau dalam mengerjakan soal-soal reading, biasanya saya ngerjain ini pertama kali. Kenapa? Karena ini bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat amat singkat. Hanya beberapa detik dan kalian bisa menemukan jawabannya. Dan ini berkaitan dengan structure. Oke. Nah, where find the answers? The line where the pronoun is located is generally given in the question. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Nah, triknya apa? Triknya adalah jika pronoun tersebut berada di awal kalimat, maka biasanya jawabannya ada di kalimat sebelumnya. Jika pronoun tersebut berada di tengah kalimat, maka jawabannya biasanya ada di dalam kalimat tersebut. Yuk, kita coba ya bentuknya seperti apa di dalam soal. Oke. Kita coba praktekkan. Dan harus hati-hati dengan structure dari kalimat itu sendiri. Oke, ini ada the pronoun they in line 4, reverse to. The pronoun it in line 8, reverse to. Pertama kita harus cari dulu skimming and scanning, pronoun yang mana. Biasanya sih suka dikasih garis bawah, dan itu memudahkan kita. Seperti ini, langsung aja ya, ketemu ya. Ini they. Oke, ini it. Kita pakai trik yang saya kasih tadi. Ini they. Ada di awal kalimat, berarti jawabannya ada di kalimat sebelumnya. Kita buktikan, kalian bisa mengerjakan dalam berapa detik untuk satu soal ini. Oke,
In order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. Kira-kira jawabannya yang mana? Okay, that's right. These plants. See, cuma beberapa detik saja kan bisa mengerjakannya. Jadi ini soal favorit saya. Kalau nanti kalian mengerjakan soal reading comprehension, kerjakan aja ini duluan. Karena ini bakal bisa menghemat waktu kita dengan sangat maksimal. Ini kata kerja duluan, baru kita nanti masuk ke pertanyaan lain yang harus membutuhkan fokus lebih dalam dan biasa memakan waktu yang agak cukup lama gitu. Nah, kita bahas dulu ya, ini kenapa they ini jadi these plants. Ini ada kata they. Kita membahas tentang structure. Kalau ada kata they, berarti yang diminta adalah plural. Kita lihat di kalimat sebelumnya. Yang plural ada apa aja? These plants, mechanisms, insects. Ada 3 pilihan, these plants, mechanisms, sama insects. They have digestive fluids. Kira-kira yang punya digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Inseknya muncul lagi from the insect. They from the insect. Berarti insect nggak bakal muncul lagi karena bukan itu yang dimaksud. Karena di sini ada kata insect juga. Jadi dari serangga. Dari serangga. Aneh banget kan ya? Nggak mungkin ini. Mechanism punya digestive fluids? Nggak punya. Berarti jawabannya pasti these plants. Oke, kita coba. Kita terapkan sistem yang sama untuk nomor 2. The pronoun it in line 8 reverse to. Ini ada it. Oke, wait. Ini ada it. Ini koma. Berarti ini ada di tengah kalimat. Berarti jawabannya ada di kalimat ini. Mana awal kalimatnya ini? The sundew sampai sini. Okay. The sundew has sticky hairs on its leaves when an insect lands on these leaves. Gampang banget ya. Dia minta it, berarti dia minta sesuatu yang singular. Kira-kira jawabannya mana? Okay, that's right. And insect. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini enak ketika kita hanya akan menggunakan skill structure kita. Even though you do not know, you do not understand the meaning of the word, if you have quite good skill, competence, and structure, I'm sure that you will be able to answer this kind of question. Jadi kalau kalian punya struktur kalimat yang bagus, apalagi sebelum kita sudah membahas structure, dan saya yakin kalian bisa untuk menjawab soal-soal ini. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut ke skill berikutnya. Answer implied detailed questions correctly. Oke, bentuk pertanyaannya biasanya seperti apa? Biasanya seperti ini. It is implied in the passage that, it can be inferred from the passage that, it is most likely that, what probably happened. Nah, kayak gini ya. Nah, saran saya untuk pertanyaan implied question, kerjakan ini paling terakhir. Kenapa? Karena implied question berarti kalian harus menemukan hal-hal tersirat. Lebih baik kerjakan ini paling terakhir setelah kalian mengerjakan soal-soal yang lainnya. Kenapa? Supaya kalian sudah paham dulu isi teks itu seperti apa. Jadi yang tersuratnya kalian udah paham, baru lanjut ke yang tersirat. Jangan yang tersirat dulu dikerjain, tambah bingung, habis waktu nanti. Jadi kerjain dulu tadi tuh, yang pronoun referent, dari pronoun referent boleh maju ke main idea, boleh maju nanti ke vocabulary questions. Nah ini, di save the best for the last. Ini terakhir, jadi ketika kalian sudah paham isi keseluruhan teks, baru bahas ini. Oke, sama ini the most important thing adalah keyword. Kita coba latihan. Oke, langsung ke soal. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Berarti keywordsnya Hawaiian words. Implied luau. Yang kedua adalah luau. Oke, skim and scan. Mana dia? Keywords itu ditemukan. Oke, Hawaiian muncul. Luau muncul.
Oke, coba cek. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters, the 5 vowels, bla 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 sampai sini. Ini karakteristik Hawaiian words. Kira-kira yang mana untuk jawab nomor 1? Boleh dicek dulu. Okay, you get the answer. Make clear. Kenapa? Oke, karena salah satu karakteristiknya adalah two consonants never appear together. Jadi dua konsonan tidak bakal muncul bersamaan, ya. Oke, yang kedua, it is implied that a luau is. Ini dia katanya outside luau where everyone eats too much and be invited afterward to dance. Jadi kira-kira apa? Dance? No. Concert? No. Language? No. Okay, the answer is feast. Ya. Festival. Kalian bisa makan dengan banyak. Juga diundang untuk berdansa, berjoget, menari. Ya. Jadi seperti ini kira-kira untuk soal-soal implied detail question, hal-hal yang tersirat, kita harus paham dulu keseluruhan teksnya tentang apa, jadi kita bisa menjawab. Biasanya dikasih karakteristiknya atau memang hal yang muncul adalah hal yang diungkapkan dan kita harus menebak interpretasi hal yang tidak diungkapkan, hal yang tersirat itu seperti apa. Oke, saya harap semuanya paham untuk 3 skill yang tadi kita jelaskan, yaitu yang pertama unstated detail question, yang kedua adalah pronoun reference, yang ketiga adalah implied detail questions. Oke, semoga paham. Jika nanti ada pertanyaan, jangan lupa untuk, kalau ada pertanyaan seperti yang biasa ya, coba dicatat, boleh diulang lagi. Kalau mungkin dirasa terlalu cepat saya menjelaskan, boleh diulang lagi penjelasan saya, kemudian dicatat apa aja yang masih kurang dimengerti, nanti kita akan bahas di live discussion kita. Oke, terima kasih. Good luck!